Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wandara Sabina. Saya dari Fakultas Keperawatan UNAN. Bisa sebutkan nama Abang siapa Bang? Baik, perkenalkan nama saya Sabra Anwar, bisa dipanggil Sabra. Baik, sebelum kita mulai, saya minta waktunya sekitaran 30 menit. Apakah Abang bersedia? Bersedia. Ya baik. Bagaimana kabar Abang hari ini Bang? Alhamdulillah baik Kak. Tapi saya akhir ini susah tidur dan pusing, sakit kepala karena saya stres mikirin tugas. Stres mikirin tugas. Ya. Itu sakit kepalanya gimana? Denyut gimana? Pusing aja Kak. Pusing aja. Oh ya nggak apa-apa. Terus sini saya mau nanya, Abang usianya udah berapa? 22 tahun. Oh 22 tahun. Agamanya? Islam. Islam. Pendidikannya sekarang? Mahasiswa Mahasiswa. Mahasiswa di mana Bang? di UIN Muhammad Padang Kak. Iya. Pekerjaannya mahasiswa. Sukunya apa? Tanjung. Lanjut. Agamanya Islam tadi ya. Alamatnya di mana Bang? Cepat tanya Kak. Itu di dekat Jalan Melintang. Oh iya, kita kembali lagi ke yang tadi ya Bang. Tadi kan Abang kan katanya ngerasa sakit kepala, denyut. Itu kenapa? Biasanya kenapa? Mungkin keseringan begadang karena buat tugas. Terus ngerasa stres gitu. Ya. Ya. Bisa gitu. Terus kalau Abang itu kan maksain diri tuh ya biasanya kan, karena begadang bikin tugas, maksain diri begadang terus-terusan. Terus biasanya itu Abang minum apa gitu buat supaya bisa buat bergadang gitu? Dia biasanya minum kopi untuk menghilangkan ngantuk kan. Jadi biasanya kayak gitu. Terus kalau ini dahulunya sebelum Abang begadang kayak gini sering-sering sakit kepala nih punya riwayat kesehatan dahulu nggak? Misalkan kayak penyakit, pernah dirawat, pernah sakit kayak gini juga sebelumnya gimana? Enggak sih Kak. Oh nggak pernah. Berarti baru pertama kali ya kayak Iya, gini. iya. Berarti terus kalau dari keluarganya pernah nggak punya riwayat penyakit yang kayak Abang rasain sekarang ini, kayak itu kan bisa disebut juga susah tidur gitu kan? Ada nggak dari keluarganya yang kayak gitu juga? Nggak ada sih. Oh nggak ada. Berarti dalam rumah tangga tuh memang Abang aja yang sendiri? Ya baru-baru aja Kak. Baru-baru aja. Maaf Bang, saya mau nanya, Abang berapa orang anggota keluarganya? Berenam. Oh berenam. Itu ada Ayah. ayah, ada ibunya. Terus kalau ayahnya anak keberapa? Pertama. Anak pertama. Berapa saudara ayahnya? Hanya sendiri. Oh hanya sendiri, berarti satu-satunya berarti ya. Oh satu-satunya. Kalau ibunya? Ibunya anak ke 4. Oh anak keempat. Ya. Anak keempat dari berapa saudara? 8 bersaudara. Oh 8 saudara. Anak keempat. Ya. Itu saudara ibu anaknya yang pertama laki-laki apa perempuan? Perempuan. Perempuan. Yang kedua? Perempuan lagi. Yang ketiga? Perempuan lagi. Yang keempat berarti ibunya. Yang kelima? Perempuan lagi. Perempuan lagi. Yang keenam? Laki-laki. Laki-laki. Perempuan lagi, baru laki-laki lagi. Oh berarti laki-lakinya cuma 2 orang ya anak keluarganya. Iya. Baik, orang tua laki-laki dari ayah Sabra masih hidup? Abang masih hidup? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Yang perempuan? Sudah nggak ada. Juga nggak ada. Terus orang tua laki-laki dari ibunya masih ada? Nggak ada. Nggak ada. Yang laki-laki nggak ada? Ya. Yang perempuan masih ada. Terus berapa saudara semuanya Bang? Sabra anak pertama dari 4 bersaudara. Dari 4 bersaudara. Ya. Anak yang kedua laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Yang Laki-laki ketiga? semua. Oh laki-laki semua. Ya.
Oke deh. Oh ya, anak pertama dari orang tua ibu masih hidup, bang? Masih. Masih. Kalau yang kedua, Masih. yang ketiga, Masih. yang kelima, Masih. yang keenam, Masih semuanya. oh masih semuanya. Oh iya, ini ibu sama ayah sama anak-anaknya orang tua Bang Sabra tinggal satu rumah kan? Ya, Terus sama siapa aja tinggal satu rumah? sama saudara orang tua yang lainnya. Oh berarti satu rumah semua. Sama yang lainnya? Benar, 3 anggota keluarga. Oh 3 anggota keluarga. Itu anggota keluarga yang keberapa aja? 1, 2, 3, 4. Orang tua saya, yang anak ke-5, sama yang ke-6. Oh yang ke-6. Ke-7 lah. Ke-7. 3, 5, 6, 7. Iya. Berarti ada 3 anggota keluarga. Iya. 4, 5. Tambah yang 1 yang anak pertama. Berarti ya anggota keluarga yang nomor 1, nomor 4, 5, 6, 7. Oh, 7. Ya. Sama nenek juga. Ya. Oh, ya udah. Berarti sampai sekarang itu yang abang rasain atau emang ada penyakit lain atau apa yang abang rasain tiap malam tuh karena abang susah tidur tuh? Ya kak, cuman susah tidur itu aja. Tapi saya pengen menghilangnya, tapi tidak tahu caranya gimana. Emang sebelumnya kamu pernah berobat nggak? Karena abang ini kan susah tidur gitu tiap malam. Pernah berobat nggak? Enggak. Di sini saya mau nanya yang lainnya ya bang. Itu tentang ini apa namanya tuh obat-obatan yang pernah abang minum apa aja gitu? Nggak ada. Ada. Cuman pergi berobat. Oh cuma pergi berobat. Kalau sakit abang cuma pergi berobat. Ya. Pergi berobatnya ke bidan atau rumah sakit gitu ya. Terus kalau abang ini ngerokok nggak atau minum alkohol lainnya? Enggak. Oh enggak juga. Terus kalau ini abang ada alergi obatan nggak atau apa gitu? Enggak. Di sini saya mau nanya juga itu bagaimana nutrisi abang, nafsu makan abang semenjak abang tuh susah tidur atau gimana? Bisa diceritain nggak nafsu makan yang berkurang atau bertambah atau gimana? Agak berkurang kan? Agak berkurang. Berkurangnya tuh dari biasanya gimana gitu? Saya makannya banyak, sekarang masih sedikit. Sedikit gara-gara sakit ya. Terus kalau ini kan aku makan tuh udah berkurang tuh rasa apanya? Ada berkurang nggak rasa yang abang makan tuh karena sakit sekarang gitu? Kayak pahit gitu ya? Iya pahit rasanya atau asam-asam atau gimana? Ya kalau otomatis kan tergantung, kalau makan sedikit kan mungkin rasanya pahit. Oh gitu ya. Berarti ada penurunan ini ya makannya ya gitu. Terus semenjak abang sakit ini ada nggak terjadi perubahan ini berat badannya? Abang pernah timbang berat badannya nggak waktu berobat gitu? Pernah. Terus ada perubahan nggak? Enggak. Oh, nggak ada. Ya, baik. Terus semenjak abang sakit ini kan udah makannya dikit, udah rasa makannya udah apa gitu tuh, ada rasa kesulitan menelan nggak? Iya. Iya sedikit. Ya. Terus abang sarapan paginya gimana? Apa? Maksudnya kan setiap orang ini kan punya beda-beda ya sarapan paginya, dia ada bisa makan nasi, makan apa gitu. Tergantung, kadang makan nasi, kadang makan lontong. Oh gitu, kadang makan nasi, kadang makan lontong. Terus kalau makan siang ya? Makan nasi. Oh nasi. Malam ya? Makan nasi lagi. Makan nasi lagi, oke. Terus ada ini nggak? Abang ada pantangan alergi nggak gitu? Enggak. Terhadap makanan gitu? Enggak. Oh nggak ada. Di sini saya mau nanya juga, itu kebiasaan abang defekasinya tuh maksudnya tuh gini, kebiasaan buang air besarnya tuh berapa kali? Kan ada orang kadang tiap hari, katanya pokoknya tiap pagi atau gimana? Abang gimana? Kali berapa hari gitu? Biasanya tergantung sih. Tergantung tiap hari atau enggak, biasanya dikira-kirain aja gitu, tiap pagi atau sekali 3 hari atau gimana? Cuma Kan sekali sehari. oh sekali sehari.
Terus semenjak abang sakit nih, semenjak abang susah tidur, sakit kepala atau gimana, itu ada diare nggak? Enggak. Oh nggak ada. Itu kebiasaan berkemihnya itu normal atau gimana? Normal. Di sini saya mau nanya juga, itu kalau aktivitas makan dan minumnya gimana? Itu abang masih bisa sendiri nggak? Atau dibantu orang lain atau gimana? Masih bisa sendiri. Masih bisa sendiri. Terus mandinya Masih bisa masih bisa sendiri. Perpakaian masih ya. Masih. Ke toiletingnya masih. Mobilitas tempat tidurnya pas mau istirahat mau tidur ada perlu bantuan orang lain atau masih bisa sendiri? Masih bisa sendiri. Ya. Masih bisa sendiri. Terus kalau abang berbelanja atau apa-apa perlu bantuan orang lain nggak? Masih bisa sendiri. Masih bisa sendiri. Sama menata pemeliharaan rumahnya atau misalkan kayak nyapu atau gimana, masih ada bantuan orang lain atau gimana? Ya, seperti itu. Lalu bagaimana pendapat abang terhadap penyakit abang ini? Maksudnya bagaimana perasaan abang terhadap apa yang abang rasain sekarang? Kan susah tidur, tadi juga sakit kepala, itu gimana perasaan abang? Rasa cemas nggak atau gimana? Matanya sudah dipejamkan, Kak. Oh, sulit dipejamkan. Ya. Cemas juga ya? Ya. Karena ini susah tidur. Susah tidurnya. Oh iya. Terus bagaimana? Itu kan abang ada apa aja yang udah pernah abang lakuin buat ngehilangin susah tidur, ngehilangin kebiasaan-kebiasaan abang tuh apa aja gitu? Ya, contohnya menghilangkannya. Iya, cara ngehilanginnya gitu. Nggak, maksudnya kan kita perlahan-lahan gitu, pingin gitu kan. Tadi kan abang bilang abang pingin ngehilanginnya. Tahu nggak abang gimana caranya gitu? Ya, dicoba dipercepat tidurnya, kan? Ya dipercepat tidurnya mungkin ya, salah satunya dipercepat tidurnya. Mungkin sebelum tidur kan tadi abang juga punya kebiasaan ya, apa tadi, ngopi. Mungkin kalau pas saat mau tidur tuh bisa dikurangin ngopinya, atau kalau bisa diberhentiin biar agar kebiasaan-kebiasaan susah tidur tuh bisa ini kembali normal lagi gitu. Tapi dimulai ya dari ini lambat-lambat lah gitu kan. Biasanya abang punya ini nggak, tiap pagi tuh pernah ini nggak, siapa namanya tuh punya siang ya, kebiasaan tidur siang nggak? Iya, kadang-kadang. Iya, kadang-kadang mungkin bisa juga kan. Kadang kan kalau orang tidur siang tuh kan memang agak susah tidur dia malam gitu kan. Jadi gitu mungkin bisa ini agak dikurangin tidur siangnya mungkin agar malam itu bisa cepat tidur gitu kan. Terus abang pernah nggak sih ngerasain kehilangan atau perubahan besar di masa lalunya tuh, kayak misalkan abang punya sesuatu yang berharga terus hilang atau gimana gitu, pernah nggak? Iya, maksudnya punya seseorang atau apa gitu, kenangan yang nggak bisa dilupain gitu atau gimana, pernah nggak gitu? Alhamdulillah enggak, Kak. Oke, nggak apa-apa. Terus abang ini nggak, misalkan abang sedih atau gimana, hal apa yang abang lakuin gitu? Ya, biasanya kalau sedih tuh ingin sendiri aja. Ingin sendiri aja. Gitu. Berarti nggak ada ya sampai ada niat-niat lain-lain bunuh diri atau nggak ada? Oke, nggak ada. Saya cuma bercanda. Terus penggunaan obat, misalkan kan abang tadi stres kan ngomongnya kan, karena gimana sih ini saya susah banget sih buat tidur ini itu. Terus ada nggak penggunaan obat-obat lainnya untuk menghilangkan pikiran stres, cemas dan lain-lainnya itu? Enggak ada. Cuman tadi abang bilangnya cuma minum kopi aja. Oh ya. Terus misalkan ini keadaan emosinya abang tuh dalam sehari-harinya tuh gimana? Misalkan kayak komunikasi sama orang atau gimana itu keadaannya, misalkan santai, masih normal, masih ya, apa? Biasa-biasa aja. Biasa aja. Terus tadi ini ya, abang pola keyakinannya itu lebih berat ke agama. Kalau keyakinan agamanya itu ke Islam tadi ya.
Terus dari ini abang punya ini nggak, apa sih namanya tuh, kayak pantangan keagamaan itu atau gimana gitu? Abang kan tadi kan abang beragama Islam, terus ada hal yang nggak abang suka nggak gitu? Enggak ada. Terus pengaruh agama dalam kehidupan sehari-hari abang tuh gimana sih? Sangat besar sekali. Oh, sangat sekali. Segalanya Iya, ya. segalanya. Oke. Terus dalam keadaan abang sekarang ini kan abang ini kan apa sih namanya, susah tidur, agak-agak cemas, stres, pusing, sakit kepala gitu yang dirasain. Abang butuh kunjungan rohaniawan nggak gitu? Enggak. Baik bang, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Apakah abang bersedia? Bersedia. Oke bang, kita ukur tekanan darahnya dulu sama suhu dan lain-lainnya. Relax saja. Di sini saya atur suhunya ya. Udah bunyi suhunya bang. Oh ya, suhunya 36,3. Tekanan darahnya 111 per 71 ya bang. Jadi selanjutnya di sini ada juga pemeriksaan fisiknya. Nanti pemeriksaan fisik kepala. Jadi saya saya mau periksa kepalanya. Apakah bang bersedia? Saya lihat dari inspeksinya bentuknya simetris, tapi saya mau palpasi ya bang. Di sini juga terlihat tidak ada benjolan. Jadi di lehernya apakah ada benjolan ya bang? Tidak, juga tidak ada benjolan. Jadi lanjut saja. Di sini juga saya mau menanyakan gimana tentang perasaan abang tuh, tentang rasa sakit abang sekarang tuh. Tentang Perasaan abang tuh sakit yang abang alami, sakit kepala, pusing karena susah tidur. ya, saya kan pusing tuh. Kadang takut terjadi hal-hal nggak diinginkan seperti pingsan lah, kena pusing tersebut. Oh iya. Terus gimana komunikasi abang sehari-hari dengan masyarakat, dengan teman-teman, keluarga? Ya tergantung ya kak. Dan kalau bisa bahasa daerah, Iya. bahasa Indonesia ya. Bahasa daerahnya? Minang. Oh, Minang. Oke, baik. Terus kalau soal budaya itu gimana sehari-harinya tuh, atau punya kebiasaan dalam keluarga tuh, misalkan kayak sehari-hari tuh kumpul-kumpul bareng atau gimana? Nyanyi Minang kak. Iya. Bisa jadi juga gitu kan. Itu gimana? Ada di dalam keluarganya gitu? Ada. Itu kayak nonton bareng atau gimana? Iya. Makan bareng. Iya, makan bareng. Ya udah. Semua saya udah nanya. Tadi kan abang juga udah tahu. Saya tadi kan juga udah ngasih tahu gimana caranya supaya, tadi kan abang ingin kayak apa? Kayak menghilangin atau perlahan-lahan ingin mencoba untuk hilang rasa rasa apa sih namanya? Sudah tidurnya. Iya, rasa susah tidurnya. Nah, itu gimana caranya? Tadi kan saya sudah kasih tahu juga. Om bisa sebutin nggak gimana aja tadi apa yang udah saya bilang tadi? Ya, seperti tidurnya udah cepat. Iya. Kayak minum kopinya cepat aja dulu. Iya, agar cepat agar cepat pulih.
Jadi abang tadi kan abang juga udah sebutin gimana caranya. Jadi itu abang bisa memulainya dari sekarang dan untuk kedepannya juga. Nanti kalau ada apa-apa yang mau abang tanyakan bisa abang tanyakan kepada saya. Sekarang apakah ada yang abang kurang paham atau ada yang mau abang tanyakan kepada saya? Sudah paham Pak. Oh sudah. Jadi abang bisa memulainya dari sekarang ya untuk kedepannya juga. Jadi kita sudahi dulu pertemuan kita pada siang hari ini. Saya pamit dulu. Nanti kalau ada apa-apa bisa kontak saya aja. Ya, selamat siang Bang. Assalamualaikum.